Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Fikria dari kelas 1B, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran mengenai mata kuliah literasi digital, pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andre Hendriadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi internet. Internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Cara kerja internet melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, ada data dikirim. Ketika Anda mengirimkan atau menerima data melalui internet, data tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket memiliki alamat tujuan dan alamat pengirim. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui berbagai rute yang tersedia di jaringan internet. Yang kedua, ada protokol komunikasi. Untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dengan benar, internet menggunakan protokol komunikasi seperti TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses oleh perangkat jaringan. Yang ketiga, ada pemecahan dan pengiriman paket. Setelah data dikemas dalam paket-paket kecil, mereka dikirim melalui jaringan internet. Setiap paket dapat mengikuti rute yang berbeda untuk mencapai tujuan akhirnya. Rute yang dipilih dapat berubah tergantung pada kondisi jaringan atau lalu lintas data saat itu. Yang keempat, ada perutean data. Di dalam jaringan internet, ada perangkat yang disebut dengan router atau yang bertugas mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. Router menganalisis alamat tujuan dalam paket dan memutuskan jalur terbaik untuk mengirimkannya. Router tersebut bekerja berdasarkan tabel rute yang disimpan dalam memori. Yang kelima, ada jaringan dan ICP. Internet terdiri dari jaringan-jaringan yang saling terhubung. Jaringan ini dapat mencakup perangkat seperti komputer, server, router, dan kabel serat optik. ICP atau Internet Server Provider adalah perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pengguna. ICP menghubungkan pengguna ke internet melalui infrastruktur yang mereka kelola. Yang keenam, ada komunikasi dua arah. Internet memungkinkan komunikasi dua arah antara perangkat yang terhubung. Ketika Anda mengirimkan permintaan ke server, server tersebut akan memproses permintaan Anda dan mengirimkan balasan kembali ke perangkat Anda melalui jalur yang sama. Yang ketujuh, ada keamanan. Keamanan juga merupakan aspek penting dalam kerja internet. Penggunaan protokol keamanan seperti SSL atau Secure Socket Layer dan enkripsi data membantu melindungi informasi pribadi dan data sensitif dari penyalahgunaan. Itulah beberapa langkah utama dalam cara kerja internet. Yang kedua, ada browser. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen hypermedia seperti file HTML melalui internet. Ini adalah dasar komunikasi data untuk triple web. Browser web adalah aplikasi perangkat lunak yang mengambil, menyajikan, dan melintasi sumber informasi di triple web. Ia bertindak sebagai klien HTTP, mengirimkan permintaan HTTP ke server web, dan menerima tanggapan HTTP. Browser web memungkinkan pengguna mengakses situs web, melihat dokumen HTML, mengikuti hyperlink, dan berinteraksi dengan aplikasi web. Klien HTTP termasuk browser web membuat koneksi TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk berkomunikasi dengan server HTTP. TCP atau IP adalah seperangkat protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat jaringan berkomunikasi melalui internet. Ini menyajikan komunikasi yang andal dan berorientasi koneksi antar perangkat menggunakan alamat IP. Server HTTP juga dikenal sebagai server web, menerima permintaan HTTP dari klien dan merespon dengan respon HTTP. Mereka menyimpan dan menyajikan dokumen web seperti file HTML, gambar, video, dan sumber daya lainnya kepada klien berdasarkan permintaan. Singkatnya, browser web bertindak sebagai klien HTTP, menggunakan HTTP melalui TCP atau IP untuk berkomunikasi dengan server web.
Server HTTP menerima permintaan dari klien dan merespons dengan sumber daya yang diminta. Komunikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan situs web di internet. Ini ada email. Proses pengiriman email melibatkan beberapa komponen termasuk pengirim, penerima, mail klien, dan mail server. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terjadi saat pengiriman email. Yang pertama, ada pengirim menulis dan mengirim email menggunakan email klien seperti Gmail, Outlook, atau Thunderbird. Email klien ini berfungsi sebagai antarmuka untuk mengelola dan mengirim email. Yang kedua, setelah pengirim mengirim email, email klien akan terhubung ke mail server pengirim. Mail server pengirim adalah server yang bertanggung jawab untuk mengirim email dari pengirim ke penerima. Yang ketiga, mail server pengirim akan mengirim email ke domain name system atau DNS untuk mencari tahu mail server penerima. DNS adalah sistem yang menghubungkan antara nama domain dengan alamat IP yang terkait. Keempat, setelah mail server pengirim mengetahui mail server penerima, pesan email akan ditransfer dari mail server pengirim ke mail server penerima. Transfer ini biasanya menggunakan protokol simple, mail transfer protocol atau SMTP. Yang kelima, mail server penerima menerima pesan email dan menyimpannya di servernya. Pesan ini akan tetap ada di mail server penerima sampai penerima mengaksesnya melalui mail klien mereka. Yang keenam, saat penerima mengakses email klien mereka, email di klien akan terhubung ke mail server penerima untuk mengunduh pesan email yang ada. Pesan email akan ditampilkan di email klien penerima dan dapat dibaca oleh penerima. Itu adalah gambaran umum tentang proses pengiriman email. Selanjutnya ada Messenger. Messenger adalah sebuah aplikasi perpesanan instan yang digunakan untuk mengirim pesan, teks, gambar, video, dan file lainnya melalui internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain, juga menggunakan aplikasi Messenger, baik menggunakan ponsel cerdas ataupun komputer. Messenger awalnya dikembangkan oleh Facebook sebagai fitur tambahan dari platform jejaring sosial mereka. Namun, sekarang Messenger juga tersedia sebagai aplikasi mandiri yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja, bahkan tanpa akun Facebook. Messenger memiliki berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka. Beberapa fitur utama Messenger meliputi: satu, pesan teks. Pengguna dapat mengirim pesan teks kepada teman-teman mereka, baik dalam bentuk pesan individual atau dalam grup. Yang kedua, panggilan suara atau video. Messenger memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video dengan teman-teman mereka secara gratis melalui koneksi internet. Yang ketiga, pengiriman file. Pengguna dapat mengirim file seperti gambar, video, dokumen, dan audio kepada teman-teman mereka melalui Messenger. Yang keempat, ada stiker dan emoji. Messenger menyediakan berbagai stiker dan emoji yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengekspresikan emosi mereka dalam percakapan. Yang kelima, panggilan suara dan video grup. Selain panggilan suara dan video satu lawan satu, Messenger juga mendukung panggilan suara dan video grup yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan beberapa teman sekaligus. Yang keenam, pesan dapat dihapus. Pengguna dapat menghapus pesan yang telah dikirim, baik dari percakapan mereka sendiri maupun dari percakapan lawan bicara mereka. Yang ketujuh adalah fitur keamanan. Messenger dilengkapi oleh fitur keamanan seperti enkripsi, end-to-end, untuk melindungi privasi pengguna. Selain itu, Messenger juga memiliki fitur-fitur seperti cerita atau story yang mirip dengan fitur cerita di platform media sosial lainnya. Pembayaran peer-to-peer dan integrasi dengan beberapa layanan pihak ketiga seperti Spotify atau Uber. Namun, penting untuk dicatat bahwa komunikasi atau informasi yang diberikan di sini mungkin sudah tidak akurat atau berubah seiring berjalannya waktu. Untuk informasi terkini tentang Messenger, disarankan untuk mengunjungi situs resmi Messenger atau platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store atau App Store.
Lalu ada IoT atau Internet of Things. Eh, Internet of Things atau IoT adalah konsep yang mengacu pada jaringan yang tersaling terhubung antara objek fisik, perangkat elektronik, perangkat lunak, dan sensor yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Tujuan utama dari IoT adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja IoT melibatkan empat atau tiga komponen utama. Yang pertama adalah perangkat fisik. Objek fisik seperti sensor, perangkat elektronik, kendaraan atau perangkat rumah tangga yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data. Yang kedua ada koneksi jaringan. Objek fisik tersebut terhubung ke internet melalui berbagai teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Koneksi ini memungkinkan objek tersebut untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan mengirimkan data. Yang ketiga, data. Objek fisik mengumpulkan data melalui sensor atau perangkat internet internal mereka, seperti suhu, tekanan, lokasi, atau status tertentu. Data ini kemudian dikirimkan melalui koneksi jaringan ke server atau cloud untuk dianalisis dan diproses untuk lebih lanjut. Yang keempat ada analisis dan aksi. Data yang dikumpulkan dari berbagai objek fisik dianalisis dan diproses menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau mengirimkan perintah kembali ke objek fisik untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya ada search engine. Search engine adalah program atau alat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet. Ia bekerja dengan mengindeks atau mengatur halaman web dan konten online lainnya, sehingga memudahkan pengguna menemukan informasi yang relevan. Saat pengguna memasukkan query atau kata kunci ke dalam mesin pencari, ia akan mengambil daftar hasil yang paling relevan dengan query tersebut. Search engine menggunakan algoritma kompleks dan faktor peringkat untuk menentukan urutan tampilan hasil. Search engine paling terkenal adalah Google, yang mendominasi pasar pencarian dengan algoritmanya yang kuat dan indeks halaman web yang ekstensif. Namun, ada juga mesin pencari populer lainnya seperti Bing, Yahoo, dan DuckDuckGo. Masing-masing dengan fitur unik dan algoritmanya pencarian sendiri. Mesin pencari telah menjadi bahan penting dari kehidupan kita sehari-hari, karena menyediakan akses cepat dan nyaman ke sejumlah besar informasi tentang topik apapun. Mereka telah merevolusi cara kita untuk mencari informasi, menjadikannya lebih mudah dan cepat untuk menemukan apa yang kita cari. Selain pencarian web, banyak mesin pencari juga menawarkan fitur pencarian khusus seperti pencarian gambar, pencarian video, pencarian berita, dan pencarian peta. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan jenis konten tertentu dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, mesin search engine memainkan peran penting dalam menavigasi internet yang luas dan menghubungkan pengguna dengan informasi yang mereka cari. Lalu ada sejarah internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat elektronik di seluruh dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960-an dengan proyek penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dikenal sebagai ARPA atau Advanced Research Project Agency. Tujuan awal dari ARPA adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dalam keadaan perang. Pada tahun 1969, ARPA meluncurkan proyek ARPANET yang merupakan jaringan komputer pertama yang menggunakan protokol TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. ARPANET menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat dan menjadi cikal bakal dari apa yang kemudian menjadi internet. Pada tahun 1970-an, ARPANET terus berkembang dan mulai menghubungkan lembaga penelitian dan pendidikan lainnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1983, ARPANET beralih ke protokol TCP atau IP secara eksklusif dan menjadi langkah penting dalam perkembangan internet. Pada tahun 1980-an, NSFNet atau National Science Foundation Network
Didirikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan universitas-universitas dan lembaga penelitian di Amerika. NSFNet memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur internet yang lebih luas. Pada tahun 1990-an, internet mulai menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Triple W ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Pada tahun 1991, Triple W diperkenalkan ke publik. Hal ini memungkinkan pengguna internet untuk mengakses dan berbagi informasi melalui halaman web. Sejak itu, internet terus berkembang dengan pesat. Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google, dan Amazon muncul dan mengembangkan layanan dan produk yang berbasis internet. Munculnya perangkat mobile seperti smartphone untuk memainkan peran besar dalam popularitas dan aksesibilitas internet. Internet yang terus-menerus dengan jumlah pengguna yang terus meningkat ya selama bertahun-tahun karena kemajuan teknologi dan peningkatan aksesibilitas. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengakses internet. Perubahan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti pertumbuhan popularitas, pembangunan infrastruktur internet, dan tingkat adopsi internet. Biasanya, perubahan jumlah penggunaan internet dari tahun ke tahun bersifat positif, yang menunjukkan peningkatan basis penggunaan secara keseluruhan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai jumlah penggunaan internet dari perubahan tahun ke tahun pada tahun 2023, saya menyarankan untuk merujuk pada sumber terpercaya seperti laporan dari organisasi penelitian terkemuka seperti International Telecommunication Union atau ITU, Internet Statistik Dunia, atau laporan resmi pemerintahan. Sumber-sumber ini secara teratur mempublikasikan statistik penggunaan internet dan dapat memberikan data yang lebih tepat untuk pernyataan dan untuk mengetahui penggunaan internet yang terus menerus. Internet di berbagai pulau juga memiliki beberapa informasi. Yang pertama pada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi karena memiliki infrastruktur yang baik dan banyak provider layanan internet. Daerah metropolitan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki akses internet yang luas. Di pulau ini terdapat sejumlah perusahaan teknologi dan startup yang berkomunikasi dengan perkembangan ekonomi digital. Yang kedua ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki tingkat penetrasi internet yang signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, dan Padang. Namun, ada beberapa daerah di pedalaman yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Kontribusi internet di pulau ini terlibat dalam pertumbuhan eh, atau adopsi teknologi di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki tingkat penetrasi internet yang lebih rendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Namun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan komunikasi untuk meningkatkan konektivitas di daerah ini. Beberapa kota seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak memiliki akses internet yang lebih baik dan kontribusi dalam mengembangkan industri pertambangan dan perkebunan. Yang keempat ada Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar seperti Makassar dan Manado. Namun, masih ada daerah-daerah terpencil yang menghadapi tantangan aksesibilitas. Kontribusi internet di pulau ini dapat terlihat dari sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Yang kelima ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali memiliki tingkat penetrasi internet yang baik, terutama di kawasan pariwisata. Namun ada beberapa pulau di Nusa Tenggara yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Kontribusi internet di pulau-pulau ini terutama terlihat dalam kontribusi pariwisata, seni dan budaya, serta pertanian. Yang keenam ada Pulau Maluku dan Papua. Pulau-pulau di Maluku dan Papua menghadapi tantangan aksesibilitas dan infrastruktur yang mempengaruhi tingkat penetrasi internet. Namun, ada upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga swasta untuk meningkatkan konektivitas di daerah ini. Kontribusi internet di pulau-pulau ini terlihat dalam sektor pertanian, perikanan, dan pendidikan.
penting untuk dicatat bahwa data ini hanya memberikan gambaran umum dan situasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di daerah terpencil terus berlangsung untuk memperluas akses internet di seluruh Indonesia. Persentase penggunaan internet berdasarkan informasi yang diberikan. Gambaran penggunaan internet pada tahun 2023 menunjuk presentasi penggunaan internet meningkat dari 64,4% menjadi 67,2%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,9%. Dalam hal perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, 92,3% remaja menggunakan komputer untuk mengakses internet. Selain itu, 65,6% rumah tangga menggunakan internet. Namun tidak jelas apa yang diwakili oleh presentasi 78,3% dan 45,8%-nya. Lalu ini ada beberapa aplikasi internet yang dikembangkan seiring berjalannya waktu. Yang pertama ada web 1.0 merujuk pada era awal triple W, di mana website cenderung bersifat statis dan hanya memberikan informasi kepada pengguna. Pengguna tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan konten atau kontribusi dalam perubahan konten. Yang kedua ada web 2.0. Web 2.0 merupakan evolusi dari web 1.0, di mana pengguna dapat berpartisipasi secara aktif dalam web dengan berbagai konten, memberikan komentar, dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui media sosial, blog, forum, dan layanan berbagi video. Web 2.0 juga menekankan pada pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan responsif. Dan yang terakhir ada Web 3.0 merupakan visi masa depan dari Triple W yang lebih terdesentralisasi dan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain. Web 3.0 bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personalisasi, menggunakan data yang lebih aman dan terinskripsi, serta memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas data dan privasi mereka. Lalu selanjutnya ada evolusi media sosial. Dalam rentang waktu 2002 sampai 2017, media sosial mengalami evolusi yang signifikan. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam evolusi media sosial selama periode tersebut. Yang pertama pada 2002, eh, Friendster diluncurkan sebagai salah satu situs pertemanan media pertama yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang baru dan membagikan konten. Lalu 2003, MySpace diluncurkan menjadi sangat populer di antara remaja dan musisi. MySpace memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berinteraksi dengan teman-teman, dan berbagai musik dan foto. Lalu 2004, Facebook didirikan oleh Mark dan rekan-rekannya di Harvard University. Awalnya hanya tersedia untuk mahasiswa Harvard, tetapi kemudian berkembang menjadi jaringan sosial yang luas secara global. Lalu pada 2005, YouTube diluncurkan kemungkin dan memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara online. Lalu pada 2006, Twitter diluncurkan memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran, berita, dan informasi dalam bentuk pesan singkat yang dikenal sebagai tweet. Lalu pada 2009, WhatsApp diluncurkan sebagai aplikasi pesan instan yang memberikan kemampuan untuk mengirim pesan teks, gambar, dan video secara gratis melalui koneksi internet. Lalu pada 2010, Instagram diluncurkan sebagai platform berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter, dan berbagi foto dengan pengikut mereka. Pada 2011, Snapchat diluncurkan dan memungkinkan pengguna untuk mengirim foto dan video yang hanya dapat dilihat sementara sebelum menghilang. Pada 2016 atau 15, Instagram diluncurkan
Lalu pada 2011, Google juga diluncurkan sebagai upaya Google untuk bersaing dengan Facebook. Meskipun awalnya populer, Google Plus akhirnya ditutup pada tahun 2019. Pada tahun 2016, Instagram juga meluncurkan fitur Stories yang mirip dengan Snapchat, di mana pengguna dapat mengunggah foto dan video yang hilang setelah 24 jam. Pada 2017, eh, Link, Link, LinkedIn menjadi platform profesional yang populer dan memungkinkan pengguna untuk membangun jaring-jaring bisnis dan mencari pekerjaan. Evolusi media sosial selama periode ini ditandai dengan perubahan pertumbuhan yang pesat dan perubahan dalam cara orang berinteraksi dan berbagi konten, serta munculnya berbagai platform baru yang memenuhi kebutuhan dan minat yang berbeda. Materi 2 ada software atau perangkat lunak 1. Perangkat lunak sistem yaitu yang pertama ada perangkat lunak embedded system. Perangkat lunak embedded system adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menjalankan sistem tertanam, yaitu sistem komputer yang diintegrasi dalam perangkat elektronik dan komputer. Sistem tertanam biasanya ditemukan dalam berbagai perangkat seperti mobil, telepon pintar, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Perangkat lunak embedded system berperan penting dalam mengendalikan dan mengelola perangkat keras yang ada di dalam sistem tertanam. Ini mencakup tugas seperti mengumpulkan data dari sensor, memproses data, mengontrol perangkat keras, dan menyediakan antarmuka pengguna. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan perangkat lunak embedded system. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua ada kekuatan real time. Yang ketiga ada keamanan. Lalu yang keempat ada pengembangan dan pemeliharaan. Lalu untuk perangkat lunak operating system eh, yaitu adalah eh, lalu untuk perangkat lunak operating system adalah program yang mengelola sumber daya komputer dan memungkinkan komputer antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, menyediakan antarmuka dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tugas utama sistem operasi adalah mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, perangkat input atau output, dan penyimpanan. Ini melibatkan alokasi sumber daya kepada program yang berjalan, penjadwalan tugas, dan manajemen memori, manajemen file, dan pengolahan jaringan. Ada beberapa sistem operasi yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem operasi desktop, yang kedua ada sistem operasi mobile, yang ketiga ada sistem operasi server, dan yang keempat ada sistem operasi real time. Penggunaan embedded system sangat luas dan berkembang seiring berjalannya kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan embedded system. Yang pertama ada otomotif. Embedded system digunakan dalam kendaraan untuk mengontrol sistem keamanan, sistem infotainment, sistem navigasi, sistem injeksi bahan bakar, sistem rem, dan banyak lagi. Lalu yang kedua ada peralatan rumah tangga. Embedded system digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, oven microwave, kulkas, AC, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada peralatan medis. Embedded system digunakan dalam peralatan medis seperti alat pemantau jantung, alat pencitraan medis, alat bantu pendengaran, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada industri. Embedded system digunakan dalam industri untuk mengontrol dan mengawasi mesin dan peralatan yang membantu untuk otomatisasi proses produk, pemantauan kualitas, pengendalian inventaris, dan lain-lain. Lalu yang kelima, telekomunikasi. Embedded system digunakan dalam perangkat telekomunikasi seperti ponsel, router, modem, dan perangkat jaringan lainnya. Yang keenam sebagai elektronik konsumen. Embedded system digunakan dalam produk elektronik konsumen seperti televisi, kamera digital, game konsol, dan lain-lain. Yang ketujuh ada keamanan dan pengawasan. Embedded system digunakan dalam sistem keamanan seperti kamera pengawas, sistem alarm, dan akses kontrol. Lalu yang terakhir sebagai energi dan lingkungan. Embedded system digunakan dalam pengaturan energi seperti smart grid,
penghematan energi, dan pemantauan polusi. Sistem ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi emisi, dan meningkatkan keberlanjutan. Lalu prinsip kerja embedded system yang pertama adalah microcontroller, yaitu sebuah chip yang menggabungkan unit pemrosesan pusat, memori, dan peripheral yang memiliki arsitektur yang sederhana dan menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti C atau Assemble. Yang kedua ada peripheral yang berfungsi untuk mengambil data dari lingkungan sekitar atau mengirimkan sinyal untuk mengontrol perangkat eksternal. Lalu yang ketiga ada firmware, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengontrol operasi sistem, mengatur komunikasi dengan perangkat satu atau O, dan menjalankan tugas yang diperlukan sesuai dengan kemajuan sistem. Lalu yang keempat ada power management, yang memiliki prinsip kerja embedded system juga melibatkan manajemen daya yang efisien, seperti penggunaan mode tidur atau penggunaan pengaturan daya otomatis. Lalu yang kelima ada real-time operation, yaitu yang dapat merespon input dan menghasilkan output dalam batas waktu yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada keamanan. Embedded system sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan keamanan seperti sistem keamanan rumah, sistem kendali industri, atau sistem kendaraan otonom. Prinsip kerja embedded system juga meliputi perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti enkripsi data, otorisasi akses, dan pelindungan perangkat keras. Sedangkan prinsip kerja sistem operasi, yaitu yang pertama sebagai manajemen memori, yang bertanggung jawab untuk mengelola memori komputer, yang melibatkan alokasi, penggunaan, dan penghapusan memori yang digunakan oleh program atau data. Lalu yang kedua, manajemen proses, yaitu yang mengelola proses-proses yang berjalan dalam komputer. Proses adalah entitas yang dapat dieksekusi secara independen, seperti program atau aplikasi. Sistem operasi mengatur alokasi sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I atau O. Lalu yang ketiga ada manajemen file, yaitu sistem operasi yang menyediakan mekanisme untuk mengelola file dan direktori di sistem komputer. Lalu yang keempat ada antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Antarmuka pengguna dapat berupa antarmuka baris perintah, atau antarmuka grafis. Sistem operasi menyediakan perangkat lunak dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengatur pengaturan sistem, mengelola file, dan melakukan tugas lainnya. Lalu ada perangkat lunak sistem operasi desktop, yaitu adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan kerja untuk pengguna pada komputer desktop atau laptop. Sistem operasi desktop bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras, menjalankan aplikasi, dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Beberapa contoh sistem operasi desktop yang populer adalah yang pertama ada Windows, yang kedua ada macOS, yang ketiga ada Linux, lalu sistem operasi desktop juga menyediakan berbagai fitur seperti manajemen file, pengaturan jaringan, penjadwalan tugas, dan antarmuka pengguna. Lalu juga ada perangkat lunak sistem operasi mobile, yaitu perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol operasi dasar pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi mobile bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi, mengatur sumber daya perangkat, dan menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak sistem operasi mobile yang populer. Yang pertama ada Android, yang kedua ada iOS, yang ketiga ada Windows Phone, yang keempat ada BlackBerry OS, lalu yang kelima ada KaiOS. Lalu ada perangkat lunak sistem operasi desktop, yaitu adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan kerja untuk pengguna pada komputer desktop atau laptop. Sistem operasi desktop bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras, menjalankan aplikasi, dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Beberapa contoh sistem operasi desktop yang populer adalah yang pertama ada Windows, yang kedua ada macOS, yang ketiga ada Linux, lalu sistem operasi desktop juga menyediakan berbagai fitur seperti manajemen file, pengaturan jaringan, penjadwalan tugas, dan antarmuka pengguna.
Materi 3 ada software atau perangkat lunak 2. Perangkat lunak bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada tingkat sangat tinggi. Tingkat sangat tinggi yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman yang menyediakan tingkat abstraksi yang sangat tinggi dari detail perangkat keras. Contoh bahasa-bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi yaitu ada Python, JavaScript, Ruby, dan PHP. Bahasa-bahasa ini sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, analisis data, kecerdasan buatan, dan mengembangkan perangkat lunak umum. Lalu yang kedua ada tingkat tinggi. Tingkat tinggi menyediakan tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada bahasa pemrograman tingkat menengah atau rendah. Contoh-contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu ada Java, Python, dan Ruby. Bahasa-bahasa ini sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi umum, mengembangkan perangkat lunak berbasis objek, dan pengembangan perangkat lunak berbasis peristiwa. Lalu yang ketiga ada tingkat menengah. Perangkat lunak bahasa pemrograman tingkat menengah berada di antara tingkat tinggi dan rendah. Mereka memberikan tingkat kontrol yang lebih tinggi daripada perangkat keras daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh bahasa pemrograman tingkat menengah termasuk C, lalu ada C++, dan Pascal. Bahasa-bahasa ini sering digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak sistem, perangkat keras, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi atau kontrol yang lebih langsung terhadap perangkat keras. Lalu yang terakhir ada tingkat rendah. Tingkat rendah memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah dan lebih dekat dengan bahan mesin atau bahasa assembly. Mereka memberikan contoh kontrol yang sangat langsung terhadap perangkat keras dan memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja dan menggunakan sumber daya yang secara efisien. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah dan lebih dekat dengan bahasa mesin atau bahasa assembly. Perangkat bahasa pemrograman tingkat rendah sering digunakan dalam mengembangkan perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak yang membutuhkan kontrol tinggi. Lalu ada perangkat bahasa pemrograman tingkat rendah. Fortran awalnya dikembangkan oleh komputer mainframe IBM oleh John Backus dan timnya. Bahasa ini dirancang khusus untuk komputasi numerik dan memiliki banyak fitur yang mendukung operasi matematika dan ilmiah. Fortran memiliki sintaks yang unik dan berbeda dari bahasa pemrograman modern lainnya. Meskipun Fortran masih digunakan dalam berbagai bidang ilmiah dan teknik, popularitasnya telah menurun seiring dengan munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya yang lebih fleksibel dan mudah digunakan. Namun, Fortran tetap menjadi bahasa pemrograman yang penting dalam komputasi ilmiah dan masih digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan komputasi numerik yang kompleks. Lalu yang terakhir ada perangkat bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang dirancang untuk memudahkan pemrograman dalam menulis kode yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Beberapa contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer adalah Python, Java, C++, JavaScript, Ruby, dan banyak lagi. Keuntungan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama adalah mudah dibaca dan dipahami, yang kedua memiliki dukungan yang luas, yang ketiga memiliki abstraksi yang tinggi, dan yang keempat memiliki banyak fitur. Namun ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama, kinerjanya yang lambat. Yang kedua, ketergantungan pada interpreter atau compiler. Yang ketiga, ada pembatasan akses ke perangkat keras. Selanjutnya ada aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi atau bisnis mereka. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau pengeluaran, membuat anggaran, melacak investasi, mengelola hutang, dan membuat laporan keuntungan keuangan. Aplikasi pencatatan uang berbasis text mode adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu menggunakan pencatatan untuk dan mengelola keuangan mereka melalui antarmuka teks sederhana. Aplikasi ini biasanya berjalan di command line interface atau
CLI atau terminal, di mana pengguna dapat memasukkan perintah atau teks untuk melakukan berbagai tugas terkait keuangan. Berikut ini fitur-fitur yang ada pada pencatatan keuangan berbasis teks mode. Yang pertama ada pencatatan keuangan dan pemasukan. Yang kedua, manajemen kategori. Yang ketiga ada pelaporan. Yang keempat ada pencarian. Yang kelima ada pengingat atau pengaturan pengeluaran rutin. Yang keenam ada ekspor data. Dan yang ketujuh ada keamanan data. Lalu ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola pencatatan transaksi keuangan mereka. Aplikasi ini dapat digunakan oleh individu atau organisasi untuk mengelola keuangan pribadi atau bisnis. Ada beberapa fitur umum yang biasanya ada dalam aplikasi pencatatan uang berbasis desktop. Yang pertama ada pencatatan transaksi, yang kedua ada pembuatan anggaran, yang ketiga ada rekonsiliasi bank, dan yang keempat ada laporan keuangan. Yang kelima ada pengingat tagihan, yang keenam ada manajemen investasi, dan yang ketujuh ada keamanan data. Selanjutnya ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara online. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan, mengatur anggaran, melacak hutang dan piutang, serta menghasilkan laporan keuangan. Berikut ada beberapa fitur pada aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Yang pertama ada pencatatan transaksi, yang kedua ada pemasukan dan pengeluaran, yang ketiga ada anggaran, yang keempat ada pelacak hutang dan piutang, yang kelima ada laporan keuangan, yang keenam ada keamanan data, dan yang ketujuh ada akses multi-user. Selanjutnya ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola dan mencatat transaksi keuangan mereka secara efisien melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini dapat berguna untuk mengatur anggaran, melacak pengeluaran, mengatur tagihan, dan membuat laporan keuangan. Lalu untuk yang terakhir ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI atau Artificial Intelligence adalah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan mereka. Aplikasi ini dapat memberi fitur-fitur yang lebih canggih dan otomatis dalam pencatatan keuangan sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Berikut ada beberapa fitur dalam aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Yang pertama ada pengenalan otomatis. Yang kedua ada rekomendasi penghematan. Yang ketiga ada peringatan pengeluaran berlebih. Yang keempat ada analisis keuangan. Yang kelima ada integrasi dengan sistem keuangan lainnya. Dan yang keenam ada pengaturan anggaran. Lalu untuk materi selanjutnya ada perangkat input dan output. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas komputasi. Beberapa komponen penting dalam sistem komputer termasuk keyboard, mouse, backing storage device, output device, monitor, printer, dan disk drive. Contoh yang termasuk dalam input device ada keyboard dan mouse. Lalu untuk output dan output device ada monitor dan printer. Lalu untuk backing storage device ada disk drive. Lalu ada awal mula lahirnya komputer. Sejarah awal komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan dan perkembangan beberapa perangkat mekanis yang membantu dalam perhitungan dan pemrosesan data. Yang pertama ada mesin analitik. Pada tahun 1837, Charles Babbage, seorang matematikawan dan insinyur Inggris, merancang mesin analitik
yang dapat melakukan perhitungan matematika kompleks. Yang kedua ada mesin punch card. Pada tahun 1890, Herman Hollerith, seorang insinyur Amerika, mengembangkan mesin yang menggunakan kartu yang ditusuk untuk menyimpan data. Lalu yang ketiga ada Mark I. Pada tahun 1944, Mark I, komputer elektromekanis pertama yang dapat diprogram, dibangun di Universitas Harvard oleh Howard Aiken dengan bantuan IBM. Lalu yang keempat ada ENIAC. Pada tahun 1946, Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, komputer elektronik pertama yang sepenuhnya elektronik, dikembangkan oleh G. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Lalu yang keenam ada transistor. Pada tahun 1947, penemuan transistor oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories menggantikan tabung vakum sebagai komponen penting dalam perangkat elektronik. Lalu yang terakhir ada integrated circuit pada tahun 1958. Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noisy dari Fairchild Semiconductor secara independen mengembangkan konsep sirkuit terpadu yang memungkinkan komponen elektronik seperti transistor dan resistor diintegrasikan menjadi satu chip kecil. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan instruksi atau data komputer atau sistem komputer lainnya. Perangkat input memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan mengirimkan perintah atau informasi ke dalamnya. Contoh perangkat input yang umum digunakan termasuk yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada touchpad, yang ketiga ada stylus, yang keempat ada mikrofon, yang keempat ada scanner, yang ketujuh ada kamera, dan yang terakhir ada sensor. Lalu untuk perangkat outputnya, yang pertama ada monitor, yang kedua ada headset, yang kedua ada printer, yang keempat ada proyektor, yang kelima ada speaker, dan keenam ada plotter. Semua perangkat output ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi atau menghasilkan output visual atau audio sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu ada evolusi monitor PC. Evolusi monitor PC telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkannya monitor pertama kali. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam evolusi monitor PC. Yang pertama ada monitor tabung sinar katode atau CRT. Monitor CRT adalah jenis monitor komputer pertama yang digunakan pada awal era komputer pribadi. Yang kedua ada monitor LCD. Monitor LCD mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an dan menjadi alternatif yang lebih ringan dan ringan dibandingkan dengan monitor CRT. Yang ketiga ada monitor LCD atau LED. Monitor ini memperkembangkan lebih lanjut dari monitor LCD. Yang keempat ada monitor OLED. Lalu yang kelima ada monitor ultrawide atau monitor yang memiliki rasio aspek lebih luas daripada monitor tradisional dan memberikan lebih banyak ruang keterampilan horizontal. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perangkat media penyimpanan. Yang pertama ada media penyimpanan internal. Media penyimpanan internal pada suatu perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau komputer terdiri dari RAM dan ROM. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam menyimpan dalam penggunaan dan penggunaan data. Yang pertama ada RAM. RAM adalah jenis penyimpanan temporer yang digunakan oleh perangkat untuk menyimpan data yang sedang aktif dan diakses secara langsung oleh CPU. RAM menyimpan data sementara yang diperlukan untuk menjalankan program, aplikasi, atau proses lainnya secara efisien. Keuntungan utama RAM adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengambil data dengan kecepatan tinggi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan dan diakses oleh perangkat secara bersamaan.
Namun, RAM bersifat volatil, artinya data akan menghilang saat perangkat dimatikan atau direstart. Yang kedua ada ROM. ROM adalah jenis penyimpanan yang tidak bisa diubah atau ditulis ulang setelah data awalnya diprogram. ROM digunakan untuk menyimpan program-program dan instruksi penting yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat elektronik. Data ROM tidak hilang saat perangkat dimatikan atau direstart. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware, sistem operasi, bootloader, dan instruksi dasar lainnya. ROM tidak bisa diakses atau ditulis oleh pengguna secara langsung, dan hanya dapat dibaca oleh perangkat. Perbedaan utama antara RAM dan ROM adalah dalam fungsinya. RAM digunakan untuk menyimpan sementara data data yang aktif, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan permanen instruksi dan program yang diperlukan untuk menjalankan sebuah perangkat. Lalu ada punch card. Punch card adalah salah satu metode yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer pada era awal komputasi. Punch card terdiri dari selembar kartu kertas dengan lubang-lubang yang diatur secara khusus. Setiap lubang pada kartu mewakili simbol atau karakter tertentu. Drum memory. Drum memory magnetik adalah salah satu bentuk media penyimpanan magnetik yang digunakan dalam komputer. Drum memory magnetik terdiri dari sebuah drum logam yang dilapisi dengan bahan magnetik seperti ferrit atau oksida magnetik. Drum ini dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu ada Unervo 188 byte atau inch. Unervo 128 byte atau inch adalah jenis format penyimpanan data magnetik yang digunakan pada pita magnetik Unervo. Unervo adalah sistem perekaman dan pemutaran pita magnetik yang dikembangkan oleh perusahaan Univac pada tahun 1951. Selanjutnya ada IBM 350. IBM 350 adalah salah satu perangkat penyimpanan komputer pertama yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1956. Perangkat ini menggunakan teknologi piringan magnetik untuk menyimpan data. Kapasitas penyimpanan perangkat ini adalah sebesar 4,4 MB atau megabyte. Lalu ada ZipDisk 100 adalah penyimpanan media penyimpanan yang digunakan pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ini adalah format disket yang lebih besar dari disket standar dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Disk 100 memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 100 MB atau MB, yang pada saat itu dianggap sebagai kapasitas yang signifikan. Lalu ada flash disk. Flash disk juga dikenal sebagai USB flash drive. Pada sebuah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mengakses sebuah data. Flash disk biasanya memiliki bentuk lebih ringan dan kecil, serta dapat terhubung ke komputer atau perangkat lainnya melalui port USB. Lalu yang terakhir ada hard disk. Hard disk atau biasa disebut dengan hard drive adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan pada komputer dan perangkat elektronik lainnya. Hard disk terdiri dari piringan magnetik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. Pada hard disk, data disimpan secara magnetik pada piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik. Piringan tersebut dipasang pada poros yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika data ditulis, medan magnet dibentuk pada permukaan piringan dan ketika data dibaca, medan magnet tersebut dibaca oleh komponen pembaca pada hard disk. Lalu untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan CPU komputer dari masa ke masa. Evolusi komputer yang pertama adalah sempoa. Sempoa adalah salah satu alat hitung tertua yang diketahui berusia ribuan tahun. Ini terdiri dari bingkai dengan batang atau kabel dan manik-manik yang dapat digerakkan. Dengan menggeser manik-manik di sepanjang batang, pengguna dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar. Lalu yang kedua ada Pascaline.
Pascalin ditemukan oleh Blaise Pascal pada abad ke-17, yaitu adalah salah satu kalkulator mekanik pertama. Menggunakan serangkai roda gigi dan roda untuk melakukan perjumlahan dan pengurangan. Pascalin merupakan langkah signifikan menuju otomatisasi perhitungan. Lalu yang ketiga ada tulang Napier. Tulang Napier dirancang oleh John Napier pada abad ke-17, yaitu sekumpulan batang atau tulang bernomor yang digunakan untuk perkalian dan pembagian. Mereka menyederhanakan perhitungan rumit dan menggantinya dengan operasi perjumlahan dan pengurangan yang lebih sederhana. Lalu yang keempat ada difference engine dan analytical engine yang diusulkan oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Difference engine dan analytical engine adalah komputer mekanik yang revolusioner. Meskipun tidak pernah selesai pada masa Babbage, mereka meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip komputer modern seperti program tersimpan dan perhitungan mekanis. Lalu yang kelima ada roda Leibniz, yaitu dirancang oleh Gottfried Wilhelm pada abad ke-17. Roda Leibniz adalah perangkat mekanis yang mampu melakukan perjumlahan dan pengurangan, yang menggunakan serangkai roda dengan gigi yang mewakili nilai numerik, dan dengan memutarnya perhitungan dapat dilakukan. Yang keenam ada mesin sensus. Mesin sensus ditemukan pada abad ke-19 oleh Hermann Hollerith, yang merupakan mesin tabulasi yang digunakan untuk memproses data dari formulir sensus. Ini digunakan oleh kartu berlubang dengan pengindra listrik untuk mengotomatisasikan proses tabulasi, sehingga mempercepat pemrosesan data. Lalu yang ke-8 ada Mark I. Mark I juga dikenal sebagai Automatic Sequence Controlled Computer. Kalkulator adalah komputer elektromekanis yang dibuat oleh IBM bekerja sama dengan Universitas Harvard. Ini adalah salah satu mesin pertama yang mampu melakukan berbagai perhitungan secara otomatis dan memainkan peran penting dalam perhitungan ilmiah dan militer selama Perang Dunia Kedua. Perangkat ini mewakili tonggak penting dalam perkembangan komputasi yang otomatis dan meletakkan dasar bagi teknologi canggih yang kita miliki saat ini. Lalu ada evolusi komponen CPU, microchip, transistor, dan tabung. Evolusi komponen CPU atau Central Processing Unit telah mengalami perubahan yang signifikan sejak ditemukannya transistor dan tabung vakum. Dalam perkembangannya, transistor dan tabung vakum telah menjadi komponen utama dalam perangkat elektronik termasuk CPU. Tabung vakum adalah salah satu komponen pertama yang digunakan dalam perangkat komputasi elektronik. Tabung vakum terdiri dari tabung kaca yang hampa udara dengan elektroda di dalamnya. Pada awalnya, tabung vakum digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengatur aliran listrik dalam perangkat komputasi awal. Namun, tabung vakum memiliki keterbatasan dalam hal ukuran, daya, kehandalan, dan kehandalan. Perkembangan transistor juga membuka jalan bagi evolusi komponen CPU. Transistor logik atau TTL adalah teknologi yang menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum dalam perangkat elektronik termasuk CPU. TTL yang memiliki keuntungan dalam hal kecepatan, kehandalan, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Lalu ada Intel Chip. Intel adalah perusahaan teknologi terkemuka yang merancang dan memproduksi berbagai macam prosesor komputer yang umumnya dikenal sebagai chip Intel. Chip Intel juga disebut sebagai mikroprosesor adalah unit pemrosesan pusat atau CPU yang memberikan daya pada komputer dan perangkat elektronik lainnya. Chip Intel telah berevolusi selama bertahun-tahun dan menjadi lebih cepat, lebih bertenaga, dan lebih hemat energi dibandingkan generasi yang sebelumnya. Mereka digunakan di berbagai perangkat termasuk komputer pribadi, laptop, server, dan perangkat seluler. Chip ini memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan teknologi dan memberi daya pada perangkat komputasi modern, memungkinkan pengguna melakukan berbagai tugas secara efisien dan efektif.
Lalu selanjutnya ada perbandingan PC dan Mac. Perbandingan antara PC dan Mac adalah topik yang sering dibahas dalam dunia teknologi. Baik PC maupun Mac adalah komputer pribadi yang populer digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama ada sistem operasi. PC menggunakan sistem operasi Windows yang dikembangkan oleh Microsoft, sementara Mac menggunakan sistem operasi Mac OS yang dikembangkan oleh Apple. Lalu yang kedua dari harga. PC umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan Mac. Lalu yang ketiga ada perangkat keras. PC dibuat oleh berbagai produsen dan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Pengguna dapat memilih dari berbagai merek dan model, serta mengupgrade komponen seperti prosesor, RAM, dan kartu grafis. Di sisi lain, Mac hanya tersedia dalam beberapa model yang dirancang oleh Apple. Lalu yang keempat ada kompatibilitas. PC umumnya lebih kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan Mac memiliki kompatibilitas yang lebih terbatas karena menggunakan sistem operasi macOS yang dikhususkan untuk perangkat keras Apple. Namun, Mac memiliki keunggulan dalam integrasi dengan produk-produk Apple lainnya seperti iPhone dan iPad. Lalu yang kelima dari keamanan. Historisnya, Mac dianggap lebih aman daripada PC karena memiliki tingkat serangan virus dan malware yang lebih rendah. Namun dengan meningkatkan populasi Mac, serangan terhadap sistem macOS juga meningkat saat ini. Baik PC maupun Mac memerlukan perlindungan keamanan yang baik untuk melindungi data dan privasi pengguna. Lalu ada perkembangan komputer dari generasi pertama. Pada generasi pertama, komputer dikembangkan pada tahun 1946 hingga 1959. Pada periode ini, komputer masih memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung tanpa udara, serta sistem elektronik untuk melakukan operasi pemrosesan data. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC. ENIAC adalah komputer elektronik pertama yang dikembangkan oleh Universitas Pennsylvania pada tahun 1946. Komputer ini sangat besar dan menggunakan lebih dari 17.000 tabung tanpa udara. Lalu yang kedua ada UNIVAC. UNIVAC adalah komputer komersial pertama yang dijual kepada pihak non-militer dan dikembangkan oleh J. Presper, Eckert, dan John Paulis UNIVAC 1 yang digunakan untuk aplikasi bisnis seperti pengolah data sensus dan perkiraan pemilu. Lalu yang kedua ada konsep program store, yaitu komputer generasi pertama yang menggunakan sistem kabel dan saklar untuk mengatur operasinya. Lalu yang keempat ada transistor. Pada tahun 1940-an, penemuan transistor oleh John Baer dan Walter Brattain dan William Shockley mengganti penggunaan tabung hampa udara dalam komputer. Transistor lebih kecil, lebih efisien, dan lebih tahan lama daripada tabung hampa udara, dan membuka jalan bagi pengembangan komputer generasi berikutnya. Lalu yang kelima ada IBM 700 series. Pada tahun 1952, IBM memperkenalkan seri komputer 700 yang dirancang untuk aplikasi bisnis. Seri ini mencakup komputer IBM 701 dan IBM 704. Lalu yang keenam ada bahasa pemrograman. John Beckles dan timnya di IBM mengembangkan Fortran, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama. Lalu yang ketujuh ada COBOL atau Common Business Oriented Language yang dikembangkan pada tahun 1959 oleh Dewan Industri Komputer atau Komputer Industri Standar Komite yang memprogramkan COBOL untuk aplikasi bisnis dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer pada era komputer generasi pertama. Lalu yang kedua ada sejarah komputer generasi kedua. Pada periode komputer generasi kedua, terjadi perkembangan yang signifikan dalam teknologi komputer. Generasi kedua ini ditandai dengan pengenalan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan pada generasi sebelumnya. Transistor adalah komponen semikonduktor yang menggantikan peran tabung vakum dan dalam mengendalikan arus listrik dalam komputer. Pengenalan transistor membawa perubahan besar dalam komputer. Transistor jauh lebih kecil, lebih handal, lebih efisien, dan lebih tahan lama dibandingkan dengan tabung vakum.
Perubahan ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu yang ketiga ada komputer generasi ketiga, yang berlangsung dari tahun 1964 hingga 1970-an, yaitu periode di mana terjadinya perkembangan signifikan dalam teknologi komputer. Pada saat ini, komputer semakin cepat, lebih kecil, dan lebih handal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Salah satu komputer generasi ketiga yang dikenal dengan IBM System atau 360 yang diperkenalkan pada tahun 1964. IBM System atau 300 adalah sistem komputer yang modular yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari bisnis hingga ilmu pengetahuan. Ini adalah langkah penting dalam standarisasi komputer yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk dengan mudah memperbarui dan mengganti komponen tanpa harus mengganti seluruh sistemnya. Lalu ada komputer generasi keempat, yaitu komputer yang berlangsung pada tahun 1970-an hingga 1980-an yang ditandai oleh beberapa perkembangan penting dalam teknologi komputer. Berikut adalah beberapa karakteristik dan peristiwa yang terjadi selama periode ini. Yang pertama ada mikroprosesor, yang kedua ada komputer pribadi, yang ketiga ada jaringan komputer, yang keempat ada sistem operasi, yang kelima ada perangkat penyimpanan, yang keenam ada grafika komputer, yang ketujuh ada superkomputer, yang kedelapan ada pengguna komputer dalam bisnis, yang kesembilan ada perkembangan bahasa pemrograman, dan yang kesepuluh ada komputasi paralel. Lalu yang kelima ada komputer generasi kelima, yang mengacu pada perkembangan dalam teknologi komputer dari tahun 1980-an hingga 2010. Periode ini ditandai dengan beberapa kemajuan signifikan dalam perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pada awal 1980-an, komputer pribadi atau PC mulai populer dengan diperkenalkannya IBM Personal Computer pada tahun 1981. Ini memicu pertumbuhan industri komputer pribadi dan mengubah cara orang menggunakan komputer. Komputer pribadi pada saat itu umumnya menggunakan prosesor Intel 8088 atau 8086 dan menggunakan sistem operasi yang umum digunakan adalah MS-DOS. Lalu yang terakhir ada komputer generasi ke-6, yang juga dikenal sebagai komputer generasi ke-6 yang merujuk pada perkembangan teknologi komputer yang terjadi sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pada periode ini, komputer mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk daya komputasi, ukuran, koneksi, dan aplikasi yang lebih canggih. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari komputer generasi ke-6. Yang pertama ada daya komputasi yang tinggi. Lalu ada ukuran yang lebih kecil. Lalu yang ketiga ada konektivitas yang lebih baik. Yang keempat ada teknologi layar yang maju. Yang kelima ada aplikasi yang lebih canggih. Lalu perkembangan dalam komputer generasi ke-6 telah berdampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk komputasi, komunikasi, industri, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Komputer generasi ini juga terus mengalami perkembangan lebih lanjut dengan adanya penelitian dan inovasi terus-menerus dalam bidang teknologi komputer. Lalu untuk materi terakhir adalah komputer masa depan. Komputer masa depan menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Berikut adalah beberapa tren dalam perkiraan tentang komputer masa depan. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yaitu kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan akan terus mengubah komputer masa depan. Lalu yang kedua ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi yang sedang berkembang pesat. Komputer kuantum memiliki kemampuan untuk memproses informasi dengan kecepatan yang lebih jauh jauh melebihi komputer konvensional. Dengan perkembangan ini, kita dapat melihat kemampuan komputer pada masa yang akan mendatang untuk memecahkan masalah yang sulit dan kompleks. Lalu yang ketiga ada Internet of Things. Konsep Internet of Things atau IoT melibatkan koneksi antara berbagai perangkat sensor dan objek di sekitar kita. Lalu yang keempat ada komputer edge atau komputer yang memproseskan data dilakukan di pinggir jaringan dengan dengan pengguna atau perangkat. Ini memungkinkan waktu respon yang lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Lalu yang kelima ada realitas virtual atau augmented, yaitu
kita dapat melihat perkembangan lebih lanjut dalam teknologi ini dengan dengan komputer yang mampu menghasilkan pengalaman VR dan AR yang lebih imersif dan realistis. Lalu yang terakhir ada komputasi berbasis biologi. Komputasi berbasis biologi adalah bidang penelitian yang mengeksplorasi cara menggunakan sistem biologi seperti DNA untuk memproses informasi. Di masa depan, kita dapat melihat komputer yang mengadopsi prinsip-prinsip biologi dalam desain dan operasinya, dan juga dapat membuka pintu untuk memungkinkan baru dalam pemrosesan informasi. Perkembangan ini hanya beberapa contoh dari apa yang bisa kita harapkan untuk komputer masa depan.